Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kang Daru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini yaitu mengenai keluarga. Bagaimana kemarin kita sudah bahas tentang Rasulullah terhadap istri beliau dan sekarang kita akan membahas bagaimana kehidupan berkeluarga antara orang tua dan anak di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa ayat di Quran tentang kehidupan berumah tangga antara ayah, ibu dan anak. Salah satunya adalah tadi yang saya baca di surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Hai kamu orang yang beriman, jagalah dirimu. Jadi tetap juga kita dulu. Kata Nabi Ibn bin Absik, mulai dari dirimu itu memang kita dulu, bapak ibunya dulu. Nah, yang menjaga dirinya. Wa ahlikum dan anak istrimu. Jadi ahli itu termasuk istri dan anak, keluarga. Daripada api neraka. Wa ahlikum naro, daripada siksaan api neraka. Artinya apa? Allah mau kita, bapak ini, para bapak, para ibu, dan anak-anak, satu keluarga besar, semuanya selamat di neraka karena menjadi orang yang soleh di dunia dan bisa masuk surga bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu target kita yang digariskan oleh Allah. Nah, jadi bukan mau kita itu Allah yang garis dalam surah At-Tahrim ayat 6. Kenapa demikian? Karena kita ini keturunan manusia surga. Nabi Adam itu diciptakan di surga. Khairul yaumi tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Ini hadis Bukhari, sahih. Kata Nabi, hari terbaik yang pernah diciptakan Allah. Yang pernah disirami matahari. Disinari matahari. Sejak zaman purbakala dulu sampai hari kiamat, kata Nabi, hari terbaik adalah hari Jumat. Kenapa? 4 alasannya berkaitan dengan Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang kita. Pertama, kenapa hari Jumat itu hari terbaik? Fihi khuliqa Adam. Karena hari Jumat Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Wa fihi udkhilal jannah. Dan hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke surga. Nah, jadi Nabi Adam itu sudah dicipta, dimasukkan ke surga. Hari apa? Hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Dan hari Jumat itu Nabi Adam diturunkan ke dunia, dikeluarkan dari surga. Perlu digarisbawahi, ada pendapat yang keliru dari banyak orang Islam, mungkin termasuk kita selama ini, bahwa Nabi Adam itu orang yang berdosa dan diusir dari surga. Enggak ada dalilnya itu. Justru Nabi Adam diturunkan ke dunia itu pada hari yang terbaik, bukan pada hari yang terkutuk. Coba dibilang tadi, hari Jumat terbaik karena hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Karena hari Jumat itu baik karena Nabi Adam dimasukkan ke surga hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Kemudian wa fi ukhrija minha.
Dan pada hari Jumat itu Nabi Adam dikeluarkan dari sorga. Pada hari yang terbaik, bukan pada hari yang terkutuk. Jadi kita ini keturunan orang dari sorga. Siti Hawa juga diciptakan di sorga. Dan kita diturunkan ke dunia pada hari yang terbaik. Kalau iblis beda. Iblis, kata Allah, fakhruj minha. Iblis, keluarlah kau detik ini juga dari surga ini. Fa'innaka rajim. Kau terkutuk. Nah, kalau iblis memang terlaknat. Karena Nabi Adam alaihissalam diturunkan pada hari terbaik. Dan yang keempat, Nabi Adam itu diwafatkan hari terbaik, yaitu hari Jumat. Nah, kita ini keturunan orang surga yang diharapkan oleh Allah untuk kembali ke surga. Jangan salah jalan ke neraka, itu tempatnya iblis. Tempat kita, surga ikut Nabi Adam. Nah, bagaimanakah diharapkan Allah atau diinginkan Allah kita itu masuk surga? Bukan sendiri. Minggu lalu saya katakan, orang masuk surga istrinya gak ikut nangis. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut. Dua-duanya orang alim, orang hebat, nabi, orang mulia, orang agung. Tapi istrinya gak masuk surga. Mereka menangis. Nah, di dalam surah Ar-Ra'du, Allah menceritakan bagaimana bahagianya orang yang soleh masuk surga dengan keluarganya. Siapa itu? Salah satunya Nabi Muhammad. Semua istri beliau masuk surga. Semua mertua beliau Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Sofyan. Ini mertua-mertua Rasul masuk surga. Menantu beliau Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali masuk surga. Anak beliau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masuk surga. Cucu. Anaknya 4 Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah 4-4-nya masuk surga. Cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masuk surga. Cicit Sayyidina Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk surga. Jadi cicit masuk surga. Ini kebahagiaan Rasul. Nah, kita diharapkan seperti itu. Di dalam surah Ar-Ra'd Allah berfirman, orang soleh itu masuk surga. Dan surga orang soleh surganya Nabi Adam. Yaitu Jannatun Aden. Nah, surga yang disebut Aden. Yang orang Nasrani menyebutnya Taman Eden. Jannatu Adni yadkhulunaha. Surga Jannatun Aden itu, maka masuklah ke dalam surga itu mereka-mereka orang-orang soleh. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Jannatul Adn itu dimasuki oleh orang-orang yang soleh. Dan mereka masuk yang ke dalam surga itu tidak sendiri. Tapi bersama bapaknya mereka, kakeknya mereka, buyutnya mereka. Masya Allah. Wa azwajihim, istri mereka, ibu mereka, mertua mereka, menantu mereka, anak menantu mereka, cucu menantu mereka. Wa dzurriyyatihim, anak cucu, cicit mereka. Begitu mereka masuk surga, sebelum masuk ke istana masing-masing dikumpulkan ke dalam satu istana besar yang disebut istana keluarga. Kumpul dulu semua situ, bapak-bapak, buyut, anak, cucu, cicit, menantu semua masuk situ, mertua masuk situ. Duduk bersama-sama malaikat-malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat menyerbu seluruh pintu-pintu istana mereka. Ngapain malaikat datang segitu banyak, nggak bisa dihitung berapa banyaknya. Cuman memberi selamat. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Selamat atas kamu, hei keluarga besar yang masuk surga Aden ini. Orang-orang soleh. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sejahtera, salam sejahtera atas kamu. Karena kamu dulu di dunia sabar, berpegang teguh dengan agama. Tahan menderita demi agama. Rela mati untuk membela agama. Walaupun miskin tetap istiqomah dengan agama. Mati dalam keadaan beragama. Inilah balasan yang terindah yang diberikan Allah kepadamu. Hai satu keluarga besar. Nah, untuk itu tentu anak ini harus dididik. Mana bisa tumbuhan itu tumbuh dengan baik kalau ditanam terus ditinggal. Banyak hama. Ada kutu-kutu, ada belalang memakan daunnya, ada rumput-rumput yang merayap menekan dia, ilalang memakan makanan-makanannya sehingga tumbuh-tumbuh tapi seperti kerakap tumbuh di batu. Hidup segan mati tak mau. Oh, tidak boleh anak dibiarkan begitu. Anak ini harus dididik agar menjadi orang yang soleh. Syukur-syukur bisa menjadi orang yang bertakwa. Syukur-syukur bisa menjadi manusia yang di atas orang soleh itu mati syahid.
Di atas mati syahid itu orang yang jujur, siddiq. Di atas siddiq itu nabi-nabi. Tidak mungkin kita jadi nabi. Tapi jadi orang yang siddiq bisa. Karena orang yang paling sukses di akhirat itu 4 golongan kata Nabi. Kata Allah di Quran. Wa may yuti'illaha rasul. Siapa yang bisa taat sama Rasul seumur hidup. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat sama Allah dan Rasul, kalau mati mereka akan dikumpulkan bersama rasul-rasul nabi-nabi. Ini yang paling tinggi. Di bawahnya was-siddiqin, orang-orang yang seumur hidupnya jujur, bukan pendusta, bukan penipu, bukan pembohong. Sama istrinya jujur, sama anaknya jujur, apalagi sama orang lain. Kemudian yang ketiga, wasyuhada, orang yang mati membela agamanya dengan harta dan dirinya. Orang mati syahid itu nomor 3, lebih tinggi orang jujur. Sebab mati syahid sebentar, dor-dor perang mati syahid. Jujur seumur hidup. Baru di bawahnya orang-orang soleh. 4 inilah yang selamat di hari kiamat. Oleh karena itu istri dan anak harus dibentuk. Caranya kalau anak kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir suci murni. Enggak ada dosanya. Anak apapun. Mau anak orang Nasrani, mau anak orang komunis, mau anak orang Islam, mau anak orang Yahudi, mau anak orang Belbegu, mau anak siapa saja asal lahir, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam fitrah suci, murni. Kalau ada orang nggak beragama, PKI komunis, mati anaknya bayi, lahir bayi mati, anaknya itu ahli surga. Fitrah. Tidak peduli. Tapi bapak ibunya yang mencoretnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, tidak disebut Islam. Mencoret jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kenapa nggak disebut mencoretnya jadi Islam? Karena dia lahir sudah Islam. Tinggal bapak ibunya mendidiknya semakin besar, semakin alim, semakin besar, semakin ngerti, semakin besar, semakin soleh. Nah, kita itu mendidik anak yang lahir dalam keadaan Islam itu, tanggung jawab bapak ibunya di pundaknya untuk mendidik dia minimal jadi orang yang soleh. Syukur-syukur bisa jadi orang yang mati syahid bela agama. Syukur-syukur jadi orang yang jujur seumur hidupnya. Ini target kita yang ditanamkan oleh Allah di Al-Quran. Nah, tentu anak itu harus diurus dari lahir. Kata Nabi, begitu anak lahir, azankan di telinga kanannya. Ajarkan kalimat-kalimat tauhid. Ini hadis Hasan Soheh. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain diazankan. Semua anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz diazankan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Asyhadu an la ilaha illallah, aku hanya bersaksi, yang disembah hanya Allah, nggak ada yang lain. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad yang diikut, nggak ada yang lain. Sebagai Rasul utusan Allah. Hayya 'alas shalah, di dunia ini aja sholat, nak, di sini. Di kubur nggak perlu sholat, di padang mahsyar nggak perlu sholat, di surga nggak perlu sholat. Hayya 'alal falah, kalau mau sukses di dunia akhirat, kamu harus pegang agama ini. Allahu Akbar, Allah yang besar, yang lain kecil. La ilaha illallah, nggak ada sembahan kecuali Allah. Semakin besar terus diajar antuhsinus mahu, diberi namanya yang baik. Wa adabahu, diajarkan tata krama, moralitas yang baik, akhlak yang baik. Diajarkan agama, kemudian diajarkan dia ilmu dunia, mencari nafkah, jangan jadi pengemis. Apa yang bisa? Bisa jadi penulis, bisa jadi pembuat kursi, buat kursi, bisa jadi supir, bisa jadi pelukis, kaligrafi. Pokoknya jangan jadi pengemis. Walaupun jadi ustadz yang bisa memerah keringatnya untuk cari nafkah dengan cara halal. Jangan menggantungkan diri kita mencari nafkah dengan cara-cara mengajar agama, tidak ada kerja lain. Oh, tidak ada. Semua ulama-ulama dulu bekerja. Ada yang tukang jual sabun. Ulama maka disebut as-sabuni. Ada yang tukang jual teklek, sepatu kayu. Ya. Mereka bekerja. Mereka pendakwah, mereka mengajar agama. Mereka juga bekerja. Untuk apa? Untuk menghidupi diri dan keluarganya. Agar punya harga diri. Agar punya izzah. Kemudian saudara-saudara, bagaimana mendidik anak supaya soleh? Apa harus dipukul? Apa harus seperti pahat? Atau harus dibentuk seperti patung kaku begitu? Sayyidina Ali
Karramallahu wajhah telah memberikan nasihat yang sangat indah bagi kita untuk mendidik anak. Ada 3 fase pendidikan terhadap anak. Tiga fase. Katanya fase pertama ketika anak di bawah 10 tahun. Didik anakmu seperti seorang raja. Didik anakmu sebagai seorang raja. You teach your son and daughter as a king. You treat them as a king, kata orang Inggris. Didik anakmu seperti seorang raja. Bagaimana mendidik, menservis anak seperti seorang raja? Ya dituruti, dibiarkan. Mau main-main, loncat sana, loncat sini. Wah kacau balau kamar kita, rusak spraynya wah baju kita diambil. Ya biarin aja lah. Nggak ada apa-apa, bisa dirapiin lagi. Selesai dia main-main, ayo sini nak, kita rapiin. Tadi sudah dikacau ini semua, ini ayo mari kita rapiin. Ini mendidik seorang raja begitu. Kalau dia mau ya silakan. Tapi kalau dia keliru, diberi nasihat dengan lembut. Mana berani nasihati raja main bentak-bentak. Raja, goblok. Bukan begitu. Goblok lu. Mana berani sama raja itu. Wahai Tuanku Raja. Hamba yang hina dina ini. Kalau ingin mengusulkan. Bagaimana kalau kita buat sawah baru. Karena rakyat kita bertambah banyak. Begitu. Usulnya itu lembut. Sebagai Nabi Musa menghadap Fir'aun. Kata Allah SWT pakai bahasa yang lemah lembut. Itu raja. Jadi bukan berarti raja mau salah dibiarin. Presiden mau salah dibiarin. Diingetin. Cuma cara mengingatkannya baik-baik. Seperti itulah anak kita. Kita beri treatment. Kita beri pengajaran ketika dia masih kecil. Umur 1 tahun sampai 10 tahun. Seperti seorang raja. Jangan pernah memukul anak di bawah 10 tahun. Dia nggak berakal. Jangan pernah mencubitnya. Aduh, dia nggak ngerti. Tapi setelah 10 tahun, Nabi katakan, muru auladakum bis-shalah, perintah anak untuk sholat. Ketika umur 7 tahun. Tapi setelah umur 10 tahun, kau boleh pukul kakinya kalau dia nggak sholat. Pukul kakinya. Kenapa dipukul? Kan belum akil balik. Anak laki-laki kan akil balik umur 12, umur 14 tahun. Kenapa 10 tahun sudah dipukul? Karena sudah dididik 3 tahun. Sejak umur 7 tahun sudah diperintah, sudah diajarin. 3 tahun sudah boleh pukul kaki. Nah kata Sayyidina Ali, ketika anak kita umur 10 tahun, maka layani dia seperti seorang tawanan. Kalau tawanan bisa sewenang-wenang? Nggak bisa. Allah katakan, Rasul katakan, bahwa tawanan perang itu wajib diservis dengan sebaik-baiknya menurut maunya Allah dan Rasul. Jam makan diberi makan, jam minum diberi minum, pakaiannya diberi. Itu tapi dia diawasi dengan ketat. Ketika dia salah, boleh dihukum. Namanya tawanan. Tegas kepada anak setelah umur 10 tahun. Tapi setelah dia dewasa, akil balik, kata Sayyidina Ali, jadikan anakmu seperti sahabatmu. Luar biasa. Saya merasakan betul bagaimana Nabi telah menekankan, aku gudang ilmu, kata Nabi. Khazanah ilmu itu Nabi. Dan ditunjuk Sayyidina Ali. Wa Ali babuha. Sayyidina Ali inilah pintunya ilmu. Baru terbuka kehebatan Sayyidina Ali, baru satu. Kalau anak sudah dewasa, diajak dia seperti seorang teman. Ajak berbagi. Nah, karena dia udah berakal. Kalau kira-kira ada orang dituduh tidak adil, enak nggak? Nah, ya nggak enak lah Pak. Namanya kalau dia adil, dibilang nggak adil, dia tentu sakit hati. Kemarin kamu bilang Bapak nggak adil. Iya sih Bapak begini-begini. Diajak diskusi, dia udah bisa ngerti, dia udah berpikir. Terus dia bilang, oh iya ya Pak, Bapak adil nggak? Adil, minta maaf saya. Makanya Bapakmu ini adil nak. Bapakmu nggak ada, Bapak mau menjerumuskan anaknya. Bisa diajak bicara. Bisa diajak diskusi. Saya mau nyambung SMA Pak. SMA. Ya, atau STM. Atau SMK ya. Saya maunya jadi ini nanti Pak. Apa untung ruginya udah bisa diajak diskusi. Jangan dianggap dia sebagai tawanan. Pokoknya bapakmu mau kau jadi dokter. Titik. Orang dia maunya jadi hafiz Quran kok dipaksa jadi dokter. Boleh diskusi. Dulu bapak saya begitu, kamu harus jadi dokter.
Ibu saya bilang, yang penting nak kalau bisa kamu cepat jadi sarjana. Kalau ada sarjana jurusan ngorek paret, 3 bulan jadi sarjana, ya kau jadi sarjana ngorek paret aja nggak apa-apa. Setelah itu kamu testing pegawai negeri, kamu jadi dosen atau jadi pegawai negeri, golongan 3A, sama saja dengan dokter nanti 3A. Dia 7 tahun baru jadi dokter, kamu 3 bulan. Masuk akal ini ibu saya ini. Saya diskusi sama bapak saya. Terus kamu mau nyapa? Ini di USU ada jurusan linguistik, jurusan bahasa, baru tahun ketiga. Mudah-mudahan kalau saya dapat rezeki bagus, saya bisa tamat angkatan pertama dengan angkatan 2 tahun di atas saya. Dan pada saat itu saya bisa jadi dosen. Karena angkatan pertama. Kamu bisa potong orang 2 tahun di atasnya. Dengan sistem kredit semester, insya Allah bisa. Orang 20 SKS, saya bisa 26 SKS. Insya Allah saya tamatnya sama dengan anak-anak 2 tahun di atas saya. Saya tahun ketiga waktu itu. Dan memang betul, saya tamat dengan anak-anak tahun pertama. Dan kemudian jadi dosen karena lulus testing. Akhirnya bapak saya bilang, iya ya, enak kamu. Daripada jadi dokter 7 tahun baru tamat. Jadi ada diskusi. Kenapa? Karena sudah dewasa. Kalau kita amalkan ini yang dibilang Sayyidina Ali, anak kecil anggap seperti raja. Kalaupun kesalahan dia, tegur dengan baik. Jangan bilang, ini keliru nak. Wah, anak kecil nggak ngerti dia. Ini mainan sudah berserakan. Mari nak, kita kumpulin lagi. Masukkan ke dalam embernya mainan-mainan ini. Begini caranya nak. Ayo, bantuin bapak. Bantuin ibu. Ayo nak, ayo. Kumpulin lagi. Besok boleh main-main serak-serak lagi. Tapi setelah main, harus dikumpulin lagi ya nak. Karena kita mau istirahat, mau tidur. Begini caranya nak. Dia seperti seorang raja. Akhirnya nanti fase perubahan itu 10 tahun dia sudah seperti tawanan. Ketika dia balik umur 14 tahun, tiba-tiba dia dianggap seperti sahabat. Berikan kepercayaan kepadanya. Diberikan kepercayaan. Ini ada tugas begini, bagaimana kalau kamu yang kerjakan? Bisa? Oh bisa Pak. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Kalau anakmu melakukan kebaikan, pujilah dia. Puji-puji. Hebat anak bapak. Dari kecil harus begitu. Kalau dia mulai ngumpulin mainannya, udah rapi. Masya Allah, anak bapak mengumpulkan mainan rapi. Hebat. Berikan dia sebuah kecupan di keningnya. Sehingga dia merasa dihargai. Dan kalau salah jangan dihina. Karena ketika dia harga dirinya sudah dirasanya hancur, dia akan mengambil satu jalan pintas, terlanjur basah, biarlah mandi sekali. Misalnya anak kita umur 10 tahun mencuri. Terus kita asal datang tamu kita bilang, Om, ini nasihatin nih. Anak saya ini mencuri pencuri nih. Datang yang lain lagi tamu nih, oh nasihat nih, ini mencuri nih. Akhirnya apa? 5-6 orang tamu datang dibilang dia pencuri. Dalam hati, memang gua pencuri, sekalian jadi pencuri aja deh. Rusak anak kita, yang merusak kita. Padahal kata Rasulullah, ketika anakmu melakukan kesalahan pertama, rahasiakan kesalahan itu walaupun untuk dirinya sendiri. Kita kehilangan uang, anak kita tahu anak kita yang mencuri itu, kita tahu. Jangan kita beritahu sama dia. Rahasiakan, kita sindir-sindir aja. Misalnya lagi makan malam, selesai makan kita bilang, waduh ada orang nak mau nanam mangga nak. Buahnya tumbuh, diplastiki, diurusin dari kecil sampai mangganya besar nak. Setiap hari dia urus. Tiba-tiba mangga itu sudah masak nak. Datang tetangganya mengambil mangga itu nak. Tinggal plastiknya nak. Hilang mangga itu. Aduh kejam ya nak yang mencuri itu ya nak ya. Dia pun tertunduk diam. Ya kan nak, bagaimana menurut anak? Pantas enggak mangga itu dicuri gitu. Dia sudah mengurusnya mati-matian berlama-lama waktu. Tunduk anak itu dia katakan, enggak pantas Pak. Iya ya nak ya. Jadi jangan langsung, aku udah tahu kau mencuri. Enggak perlu itu. Sehingga dia merasa, iya aku enggak pantas melakukan itu. 2-3 kali, sindir-sindir aja. Setelah 3 kali dia mencuri, tetap enggak berubah disindir, baru ditangkap berdua-dua. Ibunya jangan tahu. Saudara-saudaranya jangan tahu. Bawa dia ke satu tempat, entah di pinggir sungai, entah di taman. Kasih dia makan, kasih dia minum enak-enak. Habis itu baru bicara. Aku nak, sudah 3 kali ini aku tahu yang mencuri uang itu kau. Tapi Bapak masih percaya kau bisa berubah. Ibumu tidak tahu, saudaramu tidak tahu. Cuma Bapak tahu. Ku hargai dirimu supaya dirimu jadi manusia yang hebat satu hari nanti. Kalau perlu sambil menangis gitu. Jadi diangkat dia itu sebagai seorang raja, angkat dia.
punya harga diri dia, self confidence-nya kuat. Jangan tahu siapapun dia punya kesalahan. Ini harus betul-betul kita lakukan. Dan yang paling penting, istri dengan suami ini harus kerjasama antara bapak dengan ibu. Kalau anak melakukan kesalahan itu yang paling tahu itu ibu. Maka ibu yang melakukan itu, nah aku udah tahu 3 kali kau melakukan kesalahan ini. Ini bapakmu nggak tahu, saudaramu nggak tahu, tapi ibu tahu. Berubah kau nak. Nah, kalau nanti bapakmu tahu nak, habis kau nak. Nah, ibu nggak bisa bela. Sehingga bapak nggak perlu sering-sering nyinyir. Bapak adalah tiang pertahanan terakhir. Ibu katakan biar ibu yang hadapi nak. Jangan sampai bapakmu tahu nak. Maka tidak boleh memarahi anak. Ibu memarahi anak, ada suami situ tak boleh. Atau kita marahi anak, ada istri, nanti nggak ada kekuatan. Semua tiang sudah jebol. Dia udah nggak punya Allah. Semua juga sudah merasa saya orang jahat. Udah sekalian jahat aja lah. Udah. Apalagi kita ceritakan sama tamu. Ini aib tidak boleh diberitahu kepada tamu. Anak kita itu harus dijaga harga dirinya. Sehingga dia tidak merasakan dirinya dihancurkan oleh ayah dan ibunya. Saya pikir ini. Tanamkan agama dari kecil. Berikan contoh terbaik kepada anak daripada bicara. Cuma kadang-kadang bicara kalah dengan contoh. Jangankan terhadap anak. Terhadap sahabat Nabi yang agung-agung. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, dan lain-lain sahabat besar. Nabi naik haji. Sekali aja naik haji Nabi. Tahun 10. 80 hari kurang lebih Nabi setelah pulang haji Nabi wafat. Waktu itu Nabi memerintahkan agar para sahabat memotong hadiah. Potong dam. Haji potong dam. Haji tamattu potong dam. Kata Nabi, potong hadiah kamu. Kambing kamu potong semua. Diumumkan sama Nabi. Kemudian Nabi masuk ke kemah. Sahabat nggak ada yang motong. Sahabat ditengok Nabi nggak ada yang motong hadiah. Dipukul Nabi pahanya. Saya masih hidup, mereka sudah membangkang ucapan saya, kata Nabi. Saya sudah suruh potong, mereka nggak potong. Umi Hani, kakak Sayyidina Ali, sepupu Rasulullah anak Abu Thalib, di dalam kemah itu mengatakan, wahai Rasulullah, coba Rasulullah potong aja kambing Rasulullah. Rasulullah mengambil kambingnya, keluar kemah, diambil kambing. Sahabat lihat Rasulullah keluar kemah, semua sahabat keluar kemah, beritahu Nabi keluar kemah, Nabi keluar kemah. Kemudian Nabi ambil kambingnya, Nabi naik ke bukit Jabal Kurban. Maka sahabat semua ambil kambing. Naik juga ke bukit Jabal Kurban. Nabi diam saja. Nabi sembelih kambing Nabi. Kemudian Nabi turun. Sahabat semua sembelih kambing Nabi. Kambing sahabat. Semua sahabat kemudian turun. Masya Allah. Nabi tersenyum. Benar. Qaulu ma'ruf itu, kata-kata baik itu kalah dengan uswatun hasanah. Dengan contoh yang baik. Setiap mendengar azan kita sholat. Setiap mendengar azan kita sholat. Setiap mendengar azan kita sholat. Anak kita dari kecil melihat itu. Nanti umur 3 tahun, 4 tahun anak kita sudah ikut-ikutan istri kita. Sujud, pakai telekung, ikut-ikutan. Sampai nanti tidak perlu disuruh. Anak kita akan ikut contoh yang kita buat. Tapi kalau azan kita nonton TV. Umur 10 tahun anak kita bilang, sholat. Pukul kau kalau nggak sholat. Tapi kita nonton TV. Dia masuk kamar, dia kunci kamar, dia ambil air, dia siram-siram kakinya, terus dia duduk di tempat tidur, dia ngerokok. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dia nggak kerjakan, dia tipu kita. Kenapa? Karena kita cuma marah-marah, sedangkan kita nggak buat itu sholat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya diskusi tentang ini sebagai muqaddimah. Mari kita buka sesi untuk berdiskusi agar kiranya anak-anak kita bisa menjadi generasi yang diharapkan oleh Rasulullah dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan Kang Darul.